Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu batas yang mungkin mengenai Dusun Paguwon adalah Kali Luhur. Jadi Kali Luhur mengingatkan pada nama Pasir Luhur maupun Daya Luhur. Jadi ini pun sebenarnya merupakan toponim yang diperkirakan ya berdasarkan bahasa Sunda. Jadi antara bahasa Jawa dan Sunda ya kata luhur ini. Jadi luhur dalam bahasa Jawa artinya tinggi ya begitu pula dalam bahasa Sunda. Jadi Kali Luhur ini adalah kali yang mungkin mengejawantahkan ya dari asal usul ya, yaitu asal usul Dusun Paguwon itu. Maka sebenarnya Kali Luhur yang berada di sebelah barat ya makam Pekih misalnya itu menunjukkan kali yang terbentuk sebagai akibat hujan yang deras dan kemudian dari situ mengalir ke arah selatan sehingga karena hujannya deras maka seringkali menimbulkan erosi. Nah, jadi rata-rata hujan di Purwokerto itu akan seperti itu. Jadi hujan deras kemudian akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan kemudian kecepatannya tentu sangat tinggi karena kemiringan tanah dari utara ke selatan itu semakin lama semakin rendah ya, jadi kalau kita naik sepeda dari Purwokerto ke arah selatan pasti lajunya turun terus ya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwasannya kota Purwokerto ini merupakan kota yang sebenarnya daerah yang sebenarnya rawan dengan longsor ya, artinya longsornya memang menipis sedikit demi sedikit. Jadi sungai itu akan mengikis tetapi kikisannya bukan ke samping maupun samping kanan maupun kiri, tetapi kecenderungannya selalu semakin lama semakin dalam. Nah, karena memang Purwokerto ini adalah merupakan ya lembah yang sangat miring gitu ya kalau dilihat dari utara. Nah, oleh karena itu sebagian besar sungai-sungai di Purwokerto ini berarus cepat ya. Jadi tidak ada air yang istilahnya berhenti gitu. Kecuali pada masa sekarang atau mungkin 10 tahun ya sekarang ini 10 tahun terakhir ini tanda-tanda pembangunan di Purwokerto itu seringkali menutup akses air untuk mengalir ke aliran-aliran irigasi. Nah, sehingga karena pembangunan itu pula air menjadi tidak bisa mengalir ke arah sungai-sungai itu. Karena biasanya di Purwokerto itu kalau membangun jembatan maka ya walaupun itu jembatannya kecil tetapi seringkali membuat semacam gundukan ya. Jadi dua sungai, dua bibirnya itu kemudian dinaikkan dari posisi yang posisi tebing sungai itu, sehingga rata-rata kalau kita melalui jalan di kota Purwokerto yang di bawahnya ada sungai dan kita sudah tidak tahu lagi karena tertutup oleh jalan, tertutup oleh permukaan aspal, permukaan tanah, maka sebenarnya ketika jalan itu
naik sedikit itu ya, katakanlah sinklinal, maka sebenarnya di bawah itu adalah ada sungai yang mengalir di jalan raya itu. Nah, karena ditambah tinggi, maka air otomatis tidak akan bisa masuk ke ke jalur sungai. Sehingga memang kalau ada hujan deras di Purwokerto, maka banyak genangan-genangan air di jalan raya. Nah, kalau itu bisa dalam bentuk waktu yang lama, bisa menimbulkan banjir yang tidak ada hentinya, karena rata-rata Purwokerto kalau hujan itu antara durasinya 2 sampai 3 jam ya, sehingga kalau air itu tidak mengalir, maka akan mengalir melalui jalan raya dan akhirnya memang terkesan banjir gitu ya. Tapi sebenarnya itu merupakan banjir hanya dalam waktu yang sangat dekat ya, tidak terlalu lama ya. Tapi kemudian setelah itu air mengalir ke bawah dan hilang gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi pada kota Purwokerto, sehingga pada suatu saat jika pembangunan tidak memperhatikan lingkungan dengan baik, maka bisa jadi Purwokerto akan mengalami banjir yang jauh lebih besar ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.